Bina stadarat kama stadaratil malaika di madinati rasul bila khandakin walasur min kulli qadarin makur bisul tatarosna billah min aduin wa adila min syai'in asilah bila bimiati alfi la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Bukan urusan saya. Kae saiki mana sepora? Sekarang Iya. ya nggak tahu, itu hak prerogatif Allah. Aku ya ora boso mbek sampean, tetep gak boso, tetep tak lawan. Ditulungan niku saking napa madu niku. Karena sampean aku malah turakan wong tuwek. Waduh Mas Anam toh. Melalui Mas Anam tapi teko Gus Anam. iya toh. Yo lek ngoten kula nyuwun pangapunten sing kathah. Sakete kula tak di salat tumut kanjeng panjenengan. Kenapa? Suruh wajat sifat asma. Ya udah, sekarang Mas Baskoro minta maaf kepada mertuanya. Mbak Anita minta maaf kepada ayah kandungnya. Lho Mbak, soge iku krana nyambut gawe. Ya nyambut gawe ya ndonga karo sing kuwasa. Ya oleh karo sepurane ya. Ya wis tenan sampean. Wis tak sepuro wis. Apa anak sampean aku lan lantaran teko duit. Alhamdulillah kok waras aku iso ngomong alhamdulillah saiki. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, para penonton, para bos dimanapun berada. Alhamdulillah, bikau sultan al wadil buranuh al mabsud fil wujud karamuh wa isanuh wa masalah satrina mabni selatan taufiru biatunub watus jubal kulub batam terugu belangsub batalinu biasub ala liwasub menanti masub. Di para sahabat-sahabat semua, tadi malam kita sudah mendatangi markasnya Mbah Kero para sahabat, dan Mbah Kero ini kok tiba-tiba kabur. Kita nggak tahu kabur kemana, tapi ada sisi baiknya, ada sisi positifnya. Jadi Mas Baskoro ini katanya sudah sadar akan kesalahannya yang dia perbuat, dan juga anak kandungnya Mbak Anita juga sudah sadar. Makanya dari itu kita memberi kesempatan bapaknya yang tadinya di dalam saya, yang tadinya di rumah saya bawa ke sini. Kita beri kesempatan Mas Baskoro ini untuk meminta maaf. Semoga aja di jalan permintaan maaf Mas Baskoro dan juga Mbak Anita ini bisa menyembuhkan azab yang dia terima gitu. Dan edukasinya untuk para sahabat-sahabat semua, mertua itu juga orang tua para sahabat, wajib untuk dihormati, wajib untuk ditaatimi. Begitu para sahabat, jangan pernah berbuat dosa kepada orang tua ataupun mertua. Allah akan mengazab langsung di dunia. Gitu para sahabat, letak edukasinya di situ. Jika para sahabat-sahabat semua yang di luar sana yang masih kasar, masih bentak-bentak orang tuanya, masih bentak-bentak mertuanya, mohon segera untuk diperbaiki, karena itu akan mengundang bala bencana. Jika kita ingin sukses di dunia, maka bahagiakanlah orang tua dan mertua, karena itu pintunya rezeki. Di situ kata ustaz saya para sahabat. Gitu. Orang tua itu pintunya rezeki, sedangkan guru itu pintunya ilmu. Itu para sahabat-sahabat semua. Dan saya ingin tanya kepada Mas Niko, kemarin kenapa kok sampai tiba-tiba muntah gitu? Itu saya juga diserang sama Mbak Kero itu. Kok gurunya sampai itu ya, Mbak Iya, Kero itu? ya itu luar biasa. Saya itu herannya sama Mbak Kero itu, dia meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi cuman dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya gimana gurunya sampai ini? Itu kan intinya kan cari uang gitu. Mahal-mahal itu yang minta tolong kepada Mbak Kero itu. Apakah dia juga sholat? Enggak. Kurang tahu kalau saya. Kurang tahu. Kurang tahu. Saya heran juga sama ini orang. Ini dukun yang cukup unik dan aneh, sahabat. Iya, luar Dukun biasa. ini tuh meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saja saya tanyai, katanya penyakitnya ini yang dialami oleh Mas Baskoro ini
itu karma, itu adab. Tapi sedangkan dia sendiri yang mendatangkan adab tersebut, apa nggak puyeng saya mikirnya. Tapi kalaupun cari uang kan juga, kalaupun cari harta kan juga ada aturannya. Ini harta didapat dari harta yang halal, ini didapat dari harta yang haram. Kalau harta yang haram ya nggak akan barokah. Kalaupun kita mendapatkan banyak harta dari cara yang haram, ya nggak akan barokah. Nanti misalkan kaya terus kita sakit-sakitan dan sebagainya, kita menikmati apa? Gitu. Orang sakit itu makan burger aja nggak rasa burger. Tuh, yaitu Mas Baskoro, kita berikan kesempatan sampean untuk meminta maaf kepada Pak Darto, bapaknya sampean, dan juga Mbak Anita. Kita beri kesempatan. Ya Mas, makasih Mas ya, telah menyadarkan saya. Kok suwun ya, kowe telah apa nyadarnya aku. Iya wis pokoke awake Suwun ya. jalan ke depan sing luwih apik. Ono selalu luputku sepura sing akeh. Iya wis aku alhamdulillah aku seneng kon iso tobat, wis bertobat. Ya mbak barang iku Berusaha. Terus suwun ya, kowe ya. iya mbak. Belum ngelingno bojoku. Iya. Terus yang ingin saya tanyakan kepada sampean Mas Baskoro, sudah lama sampean apa namanya belajar ilmu-ilmu itu ke siapa? Kero ini. Mbak Ya Kero. sudah hampir 2 tahunan sih semenjak Mas. Semenjak saya itu usaha saya itu guling Mas ya. Usaha saya itu jatuh. Saya kebebanan utang banyak. Dan akhirnya saya itu curhat sama dulu saya curhat sama Niko ini. Akhirnya Niko mengajak ke Mbah Kero itu. Terus akhirnya saya tuh merasa terlena untuk mendalami ilmunya Mbah Kero gitu. Jadi sampai ya enggak tahu namanya orang hilaf kan enggak tahu Mas ya. Jadi sampai saya itu lupa daratan. Nyatanya sampai sekarang pun ekonomi saya itu nggak bisa pulih, belum bisa pulih, kok makin saya itu makin terpuruk gitu loh. Kadang sampai dibuat makan aja bingung gitu loh. Seperti itu Mas. Ya Terus dapat pikiran biar cepat dapat warisan itu gimana? Dari siapa? ya sebenarnya sih Petunjuk dari Mbah Kero atau gimana? ya sebenarnya sih semua kayak yang saya lakukan itu kan diarahkan sama Mbah Kero sendiri, yang disuruh membunuh mertua saya secara tidak langsung seperti itu biar nggak ada jejak seperti itu, sampai disuruh bikin pocong supaya kita bunuh secara pelan-pelan seperti itu, dengan harapan saya itu dapat warisan Mas untuk membayar utang itu. Seperti itu. Jadi dari saya mewakili dari tim kreator SPT, mulai dari awal saya ketemu sampean sampai saat ini, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ucapkan, saya minta maaf dulu sampean karena selalu mengikuti urusan sampean. Tapi bagaimanapun memang tugas saya dari ustadz saya itu menentang perilaku-perilaku yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya saya sendiri pribadi sama istri saya Mas ya. Terima kasih Mas telah menyadarkan kami ya kan. Mungkin kalau sampai ndak kesini mungkin saya juga nggak akan pernah sadar Mas ya. Apa yang saya lakukan itu benar atau salah saya nggak tahu Mas. Intinya saya kan bingung dengan bayar utang Mas gitu loh. Kalau boleh tahu utang kepada siapa? Utang untuk apa? Utang untuk menutupi usaha saya utang bank Mas. Oh, utang bank. Ratusan juta sih utang saya memang. Punya usaha apa dulu? Dulu saya punya usaha banyak Mas. Ada usaha distributor, juga usaha toko bangunan juga ada. Cuma kan semuanya kan bangkrut Mas. Gitu loh. Dan ini kan ada juga sisa-sisa sisa-sisa alat untuk usaha saya untuk didekorasi juga ada. Tapi semuanya Dekorasi. Oh, sampean bergerak di bidang dekorasi. Iya Mas. Biasanya dekor apa dulu? Ya Hotel itu, ya pernikahan itu. dulu waktu di kota dulu seperti itu Mas.
Tapi jenengan kan bisa membedakan harta yang sampean dapatkan dengan cara yang halal itu rasanya seperti apa, harta yang sampean dapatkan dengan cara yang haram itu seperti apa. Ya kalau Sampean pernah melakukan hal seperti pesugihan gitu selama ikut Mbah Kero? nggak pernah Mas, cuma diarahkan hanya itu yang bisa Tempuh. ditempuh waktu itu seperti itu. Jadi aku nggak pernah cari pesugihan nggak pernah. Cuma karena kita posisi terjepit Mas, jadi Mbak Kero mengarahkan seperti itu dengan dalih nanti minta berapa persen dari hasil saya merebut dari mertua saya itu Mas, seperti itu. Oh berarti ku Mbah Kero njaluk bagian. Yo ngono anjene ceritane ngono. Cuma kan jenenge kene wong kecepet kok. Dadi ya wis tak jalani ae sing penting ndang iso nutup utang. Usaha ndang iso mlaku maneh. Bisanya itu Mbah Kero minta bagian juga. Itu ceritanya sama persis yang dialami oleh teman saya, sahabat kemarin ngechat saya. Jadi hidup ini kan ujian gitu ya. Jadi mau pengusaha, mau apa, mau pelajar, mau mahasiswa apa aja profesi kita, yaitu ujian. Kita diuji itu kuat atau enggak. Terus kemudian di saat kita mendapat ujian seperti itu, bisikan-bisikan setan itu muncul biasanya. Pakai cara inilah, pakai cara itu yang melanggar syariat Islam. Kalau sudah kita berhasil melanggar syariat Islam, jadi setan itu senang, suka, karena tugas utamanya setan, iblis itu kan mengajak manusia ke neraka. Tapi apapun itu alasannya para sahabat, kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang haram, ya gak akan ada barokahnya. Gak akan ada barokahnya, percaya aja. Gitu. Dan Mbak Anita ini sebagai anak kandungnya, apakah buta juga waktu itu? Ya gimana Mas, kan sudah keadaan terjepit, apalagi yang dipandang kalau ndak itu. Cuma itu satu-satunya Apa pandangan. dulu nggak terpikir, oh iya saya masih bisa jalan, saya masih bisa melihat, saya masih bisa berusaha, setidaknya saya masih bisa bekerja dengan cara yang halal, bukan malah mencari jalan pintas untuk mohon maaf membunuh ayah kandung saya sendiri. Sedangkan banyak di luar sana itu yang saat ini sudah terlahir cacat, nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan apa-apa. Saya dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, apa nggak pernah terpikir hal yang positif seperti itu sampai? Ya sengaja ya nggak tega sih Mas, tapi maunya kan cepet, butuhnya kan cepet Mas. Waktu itu memang Butuhnya instan ya. Iya. posisi memang terjepit Mas. Jadi ya karena bisikan dari Mbah Kero, pengarahan Mbah Kero untuk jalan pintas seperti itu, ya mau gak mau kita yang menjalankan Mas. Terus kira-kira gurunya sampai ini kabur kemana? Gak tahu Mas. Kemarin malam kan kabur. Kita Nuwun. Nah. Pasang kalimat abe, sampun absen. Nah itu Mbah Kero. campur asam. Mbah Kero. Foto dialog iki iki. Ngoceh perkara apa iki? Ya ngoceh perkara sampean iku, Mbah. Sudah terima katanya kan aku sian. Wis Mbah, wis aku saiki wis sadar Mbah, saiki gendaran sampean sadar lah Mbah. Jadi sing sampean lakoni sampean tutur nang aku iku salah Mbah. Jadi aku Iya ta Mas? Tolong Mas. Punya penyakit asma ini. Enggak, memang orangnya kayak gitu. Oh, gitu. Kasar. Sekarang murid-muridnya sampean ini sudah sadar, sudah tobat. Ya, Dari ayolah, genggaman Mbak. ilmu hitam sampean. Sampean ngapain di sini? Aku pengen nyatakno nih kene iki padha rame dialog iki butuhe kate musnahno aku apa ya apa? Bukan sampean yang saya musnahkan. Lek kate musnahno aku tak tantang kabeh. Bukan musnahkan sampean, lebih tepatnya musnahkan perilaku sampean, biar sampean itu tobat, sadar. Sadar Mbah. Oh iya. Lek sampean iso musnahne cara ilmuku sesat sampean iso musnahne.
aku tak basa mbek sampean. Tapi lek sampean gak iso musnahno ilmuku sesatku iki, aku ora kate basa. Lek perlu kowe tak pateni pisan. Sadar, Mbah. Insya Mbah. Sadar, Mbah, sadar. Sadar, Mbah. Muta mati. Memang mati itu sampean yang menentukan. Sampean bisa menentukan hidup dan matinya orang. Ya koyo iki ora iso. Ora iso kok sombong ngono. Lho, lek kanggo aku aja ya ngono wong urip sepisan kudu tau sombong. Besok lek mati lek wis tau sombong. Jadi sombong dulu ya. Oh iya. Sombong sampai sombong. Kanggo numpak karo kudu ngono ta. Iya, gel. Tak kira sih. Sampai kok dapat guru seperti ini loh Mas Niko, bingung saya. Ini Sampai dulu mikir apa, mimpi apa dapat guru saya seperti ikutin ini. dari teman-teman dulu waktu saya masih anu itu kasih tahu. Yes, memang wataknya dari dulu memang kayak gitu, Mas. Tapi ya waktu itu memang posisi keadaan terjepit ya saya ngikut-ngikut aja, Mas. Sadar, Mbah, sadar. Saiki wis ngene wis. Tak coba timbangkan cangkem. Ayo, ilmumu namten aku. Sing kok kancangkem iku sinten? Sopo? Siapa Ayo ya? sapa ae sing kakean cangkem. Tak coba mbak aku. Sing kebanyakan bicara itu siapa? Kakek cangkem iku sopo? Lek kaya cangkemku ya mes itu. Lah iya, mau cangkeme dhewe situ kok kakek cangkem iki piye? Lah iya ya. Lah iya, sampean iki piye to jane? Gak dong aku. Aku dasar iki ya kira ya edan aku iki edan duit mung duit. Dong pora sampean iki. Astagfirullahaladzim. Tolong Mas sadar, Mas. Supaya bisa Kalau jalan yang benar lah, Mas. Kalau sampean datang ke sini, tanya kita di sini ngapain? Kan kemarin Pak Darto ini kan di rumah saya. Ya. Di rumah saya karena di sini sering disiksa, ya kan? Berhubung Mas Baskoro dan juga Mbak Anita sudah sadar, saya bawa ke sini, saya berikan kesempatan Mbak Anita dan Mas Baskoro ini minta maaf. Terus Ya supaya cepat sembuh karena itu adab. Sampai sendiri kan yang bilang itu karma. Nah, Sampai nggak bisa menyembuhkan. Sekarang gini, sampai meyakini itu karma, ya. nggak bisa menyembuhkan. Iya. Datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Berarti kalau sampai nggak bisa menyembuhkan karma itu, berarti sampai meyakini keagungan Allah toh. Iya. Nah, terus sampai ngapain? Nah, terus saiki aku Kok takon. seperti itu perilaku sampean? Nyatane mertuane Pak Baskoro ambil Baskoro pisan apa waras apa ora? Ya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Gae. Bukan urusan saya. Gae saiki waras apa ora? Sekarang Iya. ya nggak tahu itu hak prerogatif Allah. Loh. Lek waras aku jauh sepuro. Terus aku tak basa mbek sampean. Ngono lho. Tapi lek buktine gak waras. Baskoro ya gorong waras. Aku ya ora basa mbek sampean. Tetep gak basa, tetep tak lawan. Tapi alhamdulillah Pak, kula sakniki pun sehat nggih krana angsal pitulungan niku saking napa madu niku kula dienemi madu. Oh, dadi Pak. sampean iki bapake. Lah kula mertuane niki Baskoro, lah kula bapake niki. Wis to, Mbak, sampean sadar lah. Karena sampean aku malah durakan wong tuwek. Ya. Apa ngono iku bener, Mbak? Takoni karena aku karena duit. Ya ngene niku sampean sadar, mumpung ana Nah, Mas. makanya Mas iki aku Hanan. takon, aku mrene iki ambek takon motor sampean iki wis waras apa durung. Lah sikil sampean ambek bojo sampean ku wis waras apa durung. Ya aku waras sampean ya ora iso marasne aku. Ayo, gak iso aku lek gak. Dadi sing Sampean waras sampean sapa nyecake coba. Ya Mas Anam to. Melalui Mas Anam Gus- tapi teko Gus Anam. iya to. Lho, lek ngoten kula nyuwun pangapunten sing kathah. Saniki kula basani niki. Berarti ilmune dhuwur niki timbangane kula. Kula nyuwun pangapunten nggih Gus nggih. Astagfirullahaladzim. Piye to? Piye iki? Iki tambah kok malah Senajan tuwa-tuwane tuwa kula, tapi ilmune katane iki kula nyuwun pangapunten niku kula akoni kula wajib pun. Jadi gak usah bengkelengan iki. Mboten usah, kula nyuwun pangapunten Jadi sampai janji. Nggih. Janji nggak melakukan hal-hal yang jelek lagi. Mboten. Ah, iya, Mboten Mas. kula ngapunten. Sampai Kula tak cak nyuwun nyuwun kali mawon. Gusti ingkang Maha Linangkung, kula sak saged-sagede kula tak nggih salat tumut kanjeng panjenengan. Nggih.
Berarti jempol. Dan jenengan wis janji gak menggunakan ilmu lagi seperti itu, tak cabut ilmunya sampean. Mau? Monggo, monggo. Kula pun rada bosen, kula pun kathah. Pun bosen, pun rada bosen. Soale kathah ndak melorone tiyang kula mun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin, amin. J. Amin. Selama saya di YouTube sahabat, cuman beliau ini dukun yang unik sahabat ya. Ya udah, sekarang tak cabut ilmunya sampean dan sampean berhenti. Perilaku yang jelek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tabu matallu syayatin ala mulki Sulaiman wa makafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakain wa ma unzila 'alal malakaini babila harut wa marut. Allahumma inni hubun aradani Allahumma inni ahtadu bidabillah tuluhu masya Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Astaghfirullah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ahata binabi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sur Kinas tadarat karena sadaratul malaikati madinati rasul bila sandakin wala sur min kulli qadarin maqdur sur tatarosna billah min aduina wa adila min syai'in asilah bila bimiati alfi la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Allahumma inni hatun aradani baqiro bisurin minal jinni wal insi wal qus wa ghairihim min sa'iril makhluqat wa inna syaitan sultan awasas. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi turut yang iman ikhlas aning atina kuatina kabana rakina abanata. Suruh wajat sifat asma Allah. Alhamdulillah. Enak sahabat, nggak usah bengkerengan, nggak usah adu-adu ilmu, langsung sadar ini dukun sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya udah sekarang Mas Baskoro minta maaf kepada mertuanya, Mbak Anita minta maaf kepada ayah kandungnya. Nak, kurangnya semua Iya. Jane wong kepingin sugih iku krana nyambut gawe. Ya nyambut gawe ya ndonga karo sing kuwasa. Lek katene kepingin sugih lek ngrusi wong tuwa ora tambah barokah, Nduk. Ya wis. Iya wis. Kira oleh balurku ya sepuro ngarewe ya. Iya wis. Wis kenang sampean. Ya wis tak sepuro wis. Muga oleh barokah karo sing kuwasa nyambut gawe dina mburi dibarokahi karo sing kuwasa oleh pandungane wong tuamu. Wis ngono. Itu Mbak Kiro juga minta maaf, sampean yang membuat sakit, Mbak. Loh, Mbak Kiro minta maaf kepada bapaknya. Engko jenenge Dakta ya. Iya. Wis pira-pira kulebut aku, teko tak gawe kaya ngono. Aku lantaran teko anak sampean, aku lantaran teko duit. Alhamdulillah riko waras, aku iso ngomong alhamdulillah saiki. Iya. Wis muga-muga riko terus waras. Lah aku tak melok anutane. Gus iku mang, aku tak melok belajar salat. Iya wis alhamdulillah. Wis muga-muga aku terus eling karo sing gawe urip. Amin Ya amin. wis. Ya itu aja para sahabat-sahabat semua. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk. Kepada sahabat-sahabat semua, jadilah smart netizen dari saya, nama SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.